Merumuskan alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran kimia. Pengertian capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam satu fase. Capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah, tetapi untuk memandu kegiatan pembelajaran sehari-hari, capaian pembelajaran perlu diuraikan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Perencanaan pembelajaran merupakan bagian dari kurikulum operasional satuan pendidikan. Proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dapat digambarkan ke dalam 4 tahap antara lain. Proses berpikir dalam merencanakan kegiatan pembelajaran ada 4 tahap. Memahami CP, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, dari tujuan pembelajaran, merancang pembelajaran. 1. Memahami capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran disusun dalam fase. 1 fase sama dengan 1 sampai 3 tahun. Fase tidak sama dengan kelas. Fase menunjukkan kompetensi. Kelas menunjukkan kelompok berdasarkan usia dalam merencanakan pembelajaran untuk satu fase pendidik. Hendaknya melakukan kolaborasi dan komunikasi dengan rekan pendidik yang sama-sama mengajar pada satu fase yang sama. Contoh capaian pembelajaran pada fase D berlaku untuk kelas 7, 8, dan IX pada saat kita merancang pembelajaran pengajar kelas 7 hingga kelas 9 secara bersama untuk menentukan rencana batasan kompetensi di setiap jenjang. Pengajar atau pendidik dapat saling menyampaikan informasi terkait peserta didik di setiap jenjang, atau informasi lain yang dibutuhkan dalam pembelajaran. 4 langkah memahami capaian pembelajaran. Memahami rasional, memahami tujuan mata pelajaran, mempelajari karakteristik, mempelajari capaian per fase. Kompetensi pembelajaran yang akan dicapai peserta didik dapat dipelajari secara berkesinambungan. 4 langkah memahami capaian pembelajaran. Tahap 1. Memahami rasional, mempelajari sebuah mata pelajaran serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Dalam memahami bagian ini digunakan pertanyaan pemantik. Misalnya, mengapa peserta didik perlu belajar mata pelajaran tersebut? Apa fokus utama yang ingin dicapai dari mata pelajaran tersebut? Bagaimana mata pelajaran berperan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila? Tahap 2. Memahami tujuan mata pelajaran. Tujuan, menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik di mata pelajaran itu secara keseluruhan. Contoh pertanyaan pemantik dapat kita gunakan untuk memahami pada tahap ini adalah: A. Kompetensi apa saja yang perlu dimiliki oleh peserta didik untuk sampai di capaian pembelajaran akhir fase? Tahap 3. Memahami karakteristik. Pada tahap memahami karakteristik ini menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran serta elemen-elemen yang membentuk mata pelajaran tersebut. Dalam memahami tahap ini, pertanyaan pemantik yang dapat kita gunakan misalnya, apa karakter serta elemen dari mata pelajaran tersebut? Tahap 4. Memahami capaian per fase. Pada tahap capaian per fase ini, kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Pertanyaan pemantik yang digunakan untuk membantu capaian di peserta didik misalnya, apa yang akan dipelajari di fase ini? Kata kunci apa yang penting dalam capaian pembelajaran? Untuk memahami capaian pembelajaran, komunitas belajar perlu juga dibentuk oleh para pendidik di satuan pendidikan atau sekolah masing-masing, atau bergabung dengan komunitas belajar yang sudah ada atau belajar dari contoh-contoh capaian pembelajaran pada mata pelajaran lain. Capaian pembelajaran disusun berdasarkan prinsip yang sama. Pemahaman terhadap capaian pembelajaran akan memberikan layanan pembelajaran yang mendalam dan bermakna bagi peserta didik kita. Memahami CP merupakan hal yang sangat penting, karena setiap pendidik perlu memahami apa yang akan diajarkan. Dengan berkolaborasi tentunya kita sebagai pendidik akan lebih siap dalam mengerjakan langkah berikutnya, menetapkan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, serta mengembangkan modul ajar. Memahami capaian pembelajaran dalam mata pelajaran IPAS. 4 langkah memahami capaian pembelajaran. Memahami rasional, memahami tujuan mata pelajaran, mempelajari karakteristik, mempelajari capaian per fase. A. Tahap memahami rasional. Mengapa peserta didik perlu mempelajari suatu mata pelajaran? Rasional mata pelajaran terdiri atas definisi mapel, fungsi dan ruang lingkup. Ilmu pengetahuan alam dan sosial, IPAS, adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang makhluk hidup dan benda mati di alam semesta serta interaksinya, dan mengkaji kehidupan manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. Dapat kita lihat bahwa mata pelajaran IPAS sangat penting untuk dipelajari, dan ruang lingkup yang dipelajari pada mapel ini merupakan topik yang memiliki keterkaitan dengan keseharian hidup manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. B.
tahap memahami tujuan mata pelajaran. Kompetensi apa saja yang perlu dimiliki peserta didik untuk sampai di capaian pembelajaran di akhir fase? Agar lebih mudah bagi para guru untuk mengetahui kompetensi apa saja yang ingin dicapai, perlu mencari kata kerja operasional. Berperan aktif mengembang keterampilan inquiry dan lain-lain. Beberapa contoh kata kerja operasional misalnya, mengembangkan ketertarikan. Berperan aktif mengembangkan keterampilan inquiry, mengerti siapa dirinya, memahami persyaratan, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep. C. Tahap mempelajari karakteristik mata pelajaran. Berdasarkan penelitian-penelitian saat ini, dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, IPAS, yang memiliki karakter dinamis dan selalu berkembang. Menyikapi hal ini, pengajar ataupun pendidik harus terus meningkatkan wawasan pengetahuannya terus-menerus. Ada dua elemen utama dalam pembelajaran IPAS, yaitu pemahaman IPAS, keterampilan proses. Elemen pemahaman IPAS memuat penjelasan mengenai peran pemahaman terhadap ilmu pengetahuan dalam penyelesaian masalah di kehidupan sehari-hari. Elemen keterampilan proses dipelajari mengenai peran keterampilan inquiry dalam pendidikan sains. Pengajar atau pendidik dapat menggunakan 6 keterampilan ini sebagai siklus pembelajaran untuk mencapai elemen pemahaman IPAS. Setiap mempelajari ruang lingkup materi apapun, peserta didik selalu melalui proses 6 keterampilan berikut: mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses dan menganalisis data informasi, mengevaluasi dan refleksi, mengkomunikasikan hasil. Inilah yang menjadi karakteristik mata pelajaran IPAS, termasuk semua kelompok mapel IPA dan IPS. D. Tahap mempelajari capaian per fase. Pada tahap ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui, antara lain mengenai apa yang akan kita pelajari pada fase ini. Kata-kata kunci apa yang penting dalam capaian pembelajaran, CP. Pengajar atau pendidik dapat mempelajari fase yang dimana pendidik mengajar dan menandai kata-kata kunci yang memuat kompetensi dan ruang lingkup yang akan dipelajari. Misalnya, peserta didik akan mempelajari keterkaitan antara pengetahuan IPAS dengan konsep-konsep yang ada di lingkungan sekitar. Pembelajaran konsep IPA dan IPS harus bersifat konstekstual serta dikaitkan dengan keseharian peserta didik. Konsep tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran disusun dengan memperhatikan eviden atau bukti yang dapat diamati dan diukur pada murid, sehingga murid dapat dinyatakan mencapai suatu tujuan pembelajaran. Merancang tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya A. Karakteristik mata pelajaran, B. Konsep topik yang dipelajari, C. Karakteristik peserta didik, dan D. Konteks lingkungan peserta didik. Pada tahap ini terlebih dulu kita merancang tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Ada 2 komponen utama dalam penulisan tujuan pembelajaran: kompetensi dan lingkup materi.